Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Extending the Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Pada hari ini saya akan menyampaikan Injil Kristus yang menerangi, memerdekakan dan memberkati kita semua dengan tema keadilan Allah sudah ditegakkan di atas kayu salib. Keadilan Allah sudah ditegakkan di atas kayu salib. Pengertian keadilan Allah menurut Alkitab. Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran. Alkitab menggunakan kata adil dan keadilan dalam banyak konteks dan peristiwa. Dalam konteks tingkah laku menggunakan bahasa Yunani mesipat yang berarti ada cara yang benar bagi seorang yang membawa diri dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Selain kata mesipat, Alkitab juga menggunakan kata segada. Kata ini mengandung beberapa arti, yaitu kelurusan secara harfiah dan sesuai dengan ukuran yang diterima. Segada juga memiliki arti kehendak Allah dan tindakan-tindakan yang diakibatkan. Jadi segada adalah tindakan-tindakan akibat kehendak Allah. Segada juga menjadi gambaran ukuran susila untuk mengukur perilaku manusia dan orang-orang menurut hukum Taurat Tuhan. Kita akan mempelajari Allah itu Maha Adil. Sifat-sifat Allah terdiri dari dua jenis, yaitu sifat-sifat yang diberikan, diteruskan, atau dikomunikasikan sebagai kebenaran, keadilan, kasih, kebaikan, dan kebijakan. Sedangkan sifat-sifat yang tidak diteruskan kepada manusia adalah Maha Tahu, kekal, tidak berubah, dan tidak dapat diciptakan. Itulah sifat-sifat Allah. Adil adalah salah satu sifat Allah. Allah menopang tatanan moral alam semesta dan perlakuannya terhadap manusia. Ia bersikap benar dan tidak berdosa, dan itu sebabnya Allah dapat menghukum manusia berdosa dengan maut
ia murka terhadap dosa, sebab ia juga mengasihi kebenaran dan ia adalah kebenaran. Keadilan Allah membuatnya murka terhadap kefasikan yang dilakukan manusia, seperti menyembah berhala atau lain sebagainya. Ia menghukum orang yang tidak percaya dan memperlakukan sesamanya dengan tidak adil. Kasih dan keadilan Allah tidak bertentangan. Ia mengasihi manusia berdosa sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia demi kasih kepada dunia, kepada manusia. Jadi Allah itu adil dan konsisten terhadap hukum yang diciptakan. Keadilan Allah yang Allah berikan kepada manusia yaitu kehendak bebas. Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia sebagai wujud keadilannya, yaitu untuk memelihara alam ciptaannya yang dibuat oleh karya tangan Tuhan sendiri. Tetapi Allah juga memberikan hukum-hukum sehingga manusia diberikan mandat oleh Allah untuk memelihara alam ciptaannya, tidak sembarangan menyalahgunakan free will, kehendak bebas yang Allah berikan. Tuhan ingin memberi amanat untuk manusia. Tuhan mengamanatkan untuk manusia supaya mereka dapat bekerja sama menegakkan keadilan Allah di dunia dengan baik dan sempurna. Kita buka dalam Kejadian 2 ayat 15-16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi sekalipun ada keadilan Allah yang diberikan kepada manusia di dunia, namun Allah juga memberikan kehendak bebas untuk kita memelihara, mengusahakan alam ciptaan Tuhan yang luar biasa. Meskipun nanti pada ujungnya manusia menyalahgunakan kehendak bebas, menyalahgunakan kepercayaan yang Allah berikan sebagai bentuk keadilannya. Allah adalah Maha Adil. Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia supaya memakan buah pohon di dalam taman itu, yaitu Taman Eden. Jadi
Bukan hanya Tuhan memberikan mandat atau kepercayaan pada waktu itu kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dia juga memberikan kebebasan untuk memakan buah pohon yang ada di dalam taman. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh memakan buahnya dengan bebas. Kejadian 2 ayat 16. Jadi kehendak bebas itu diberikan untuk manusia. Tetapi di satu sisi keadilan Allah yang memberikan kehendak bebas juga memberikan suatu ada kerjasama di situ, ada kerjasama yang harus dilakukan oleh manusia. Ya, di satu sisi kehendak bebas itu ada kerjasama juga di situ, yaitu Allah melarang apa yang tidak dikehendaki oleh Allah sendiri dalam kehendak bebas tersebut. Artinya Allah juga membuat aturan, ya, membuat suatu aturan bagaimana untuk tidak melakukan hak yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yaitu dengan melarang memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, karena ketika manusia memakannya, manusia jatuh ke dalam dosa dan mati. Ya, ada konsekuensinya di situ. Ada sebab akibatnya dari keadilan Allah itu. Dikatakan di Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, jadi kita juga harus sejalan seirama dengan Allah. Bukan berarti hak bebas itu membuat kita tidak bisa hidup sesuka hati, ya, seenak jidat. Ada yang harus dilakukan sebagai syarat perintah untuk membuktikan keadilan Allah. Allah bukan hanya menyediakan tumbuh-tumbuhan dan hewan di dalam hidup manusia di bumi sebagai kebutuhan hidup,
Allah juga menyediakan manusia yang diciptakan oleh Dia segambar dan serupa dengan Dia. Allah menciptakan manusia yang diambil dari tulang rusuknya karena Allah tahu bahwa manusia tidak bisa berjalan sendiri, ya. Jadi itulah bentuk keadilan Allah. Dia bukan hanya menciptakan manusia seorang diri, Dia juga mengambil tulang rusuk manusia itu sebagai alat mediator untuk menciptakan penolong bagi manusia yang pertama, yaitu Adam, supaya mereka saling melengkapi satu sama lain, ya. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, penolong. Allah menciptakan dan membuat penolong bagi manusia, yaitu Adam, untuk dapat bagaimana menjalani hidup dengan luas dan sukacita dan senang ketika ada di dalam taman. Namun sayang sekali manusia menyalahgunakan keadilan dan kehendak bebas yang Allah berikan pada mereka, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa karena melanggar hukum dan perintah Allah, sehingga Allah menghukum manusia. Allah menyalahgunakan keadilan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, dan Allah mengadakan pemusuhan antara dirinya dengan manusia, serta mengusir manusia ciptaannya yang telah jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah. Itulah bentuk konsekuensi dampak negatif karena manusia menyalahgunakan hak bebas dari Allah pada waktu itu. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan menemukan kepalamu, dan engkau akan menemukan tumitnya. Kata permusuhan dalam bahasa Yunani yang berarti permusuhan, kebencian, perlawanan, dan lain sebagainya. Maka dapat kita temukan akibat dari dosa yang manusia lakukan karena dilahirkan dari Bani Adam dan Hawa. Kita menjadi musuh Allah dan lawan Allah. Kita adalah musuh dan lawan daripada Allah, sehingga melalui keturunannya akan datang seorang anak
yang lahir ke dalam dunia melalui seorang perempuan, dan keturunannya akan menghancurkan kepala si ular. Si ular itu melambangkan tentang tipologi Mesias, juru selamat yang akan menghancurkan dosa dan kematian dan kuasa maut dengan tumitnya, sehingga manusia yang berdosa yang dahulunya musuh Allah, seteru Allah, kini bersatu kembali dengan Allah ketika keturunan itu menghancurkan dan menemukan kuasa setan di atas kayu salib. Apa akibat ketika manusia jatuh ke dalam dosa menjadi musuh Allah? Yaitu manusia diusir dari hadirat Allah, sehingga Allah membuat penghalang dan batas untuk manusia dan Allah bisa bertemu, bisa berjumpa, sehingga Allah membuat penghalang dan batas untuk berjumpa dengan dirinya karena keadilannya. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalang manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kelup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar untuk menjaga ke jalan ke pohon kehidupan. Allah mengusir dan membuat pintu untuk membatasi manusia untuk dapat bertemu dan bersekutu dengan manusia sebagai keadilannya. Jadi Allah membuat penghalang, membuat tembok pemisah akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Manusia berdosa itu sebagai upah dari dosa tersebut, yang tadinya Adam dan Hawa itu dalam hadirat Allah, bergaul dengan Allah, dinikmati rasa hubungan yang baik dengan Allah. Ketika dosa itu muncul, Allah membuat suatu penghalang. Allah membuat kelup sebagai penghalang. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kelup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Definisi kata kelup atau kerubim yaitu berarti makhluk atau malaikat, makhluk yang kita bisa ibadatkan seorang malaikat, ya, yang menjaga, mengawasi, menutup, menghalau jalan untuk manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu berjumpa dengan Allah. Allah menutupi taman itu, menjaga taman itu, supaya manusia yang telah jatuh dalam dosa memiliki jarak dan batas untuk menemui Allah. Keluaran 20 ayat 1-17.
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang membenci Aku. Ayat 6, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang besar orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan segala sesuatu, engkau atau anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki dan perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia. Keluaran 20 ayat 2-7. Allah memberikan hukum Taurat melalui Nabi Musa untuk menyelamatkan manusia. Hukum Taurat berisi 10 perintah dan aturan sebagai jalan, juga syarat untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Karena kalau berhasil kita manusia melakukannya, kita diselamatkan. Tetapi sebaliknya, kalau manusia tidak berhasil melakukannya, kita dihukum. Ya, tetapi kalau manusia tidak berhasil melakukannya, mereka pasti dihukum. Faktanya membuktikan bahwa tidak ada satupun dari kita manusia dapat melakukan hukum Taurat.
untuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada yang mampu melakukannya. Allah menurunkan hukum Taurat yang berisi aturan dan larangan serta perintah untuk menunjukkan keadilannya, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dan manusia harus melakukan aturan setiap isi dan perintah hukum Taurat berikut. Jika manusia dapat melakukan seluruh isi hukum Taurat, mereka diselamatkan. Tapi kalau manusia gagal memenuhi 10 isi hukum Taurat dan mengalami satu kegagalan dalam melakukannya, manusia pasti dihukum. Ya. Jadi itulah bentuk keadilan Allah kepada manusia. Allah menurunkan pula kepada manusia, ya, dalam Keluaran 7-12, ya, tentang adanya tulah di Mesir, ke-10 tulah, ya, dalam bahasa Ibrani Makhot Mizraim, ya, atau Esel Hamakot adalah 10 bencana yang didatangkan Tuhan Allah di Mesir, sebagaimana dikisahkan di kitab Keluaran pasal 7-12, untuk meyakinkan Firaun agar membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan pergi ke tanah Kanaan. Tulah-tulah itu sebagai hukuman kepada semua dewa-dewa Mesir. Allah memberikan tulah untuk membebaskan manusia dari dosa. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Allah memberikan tulah kepada Mesir sebagai hukuman atas penolakan Firaun untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan. 10 tulah tersebut dipandang sebagai demonstrasi kekuasaan Tuhan atas dewa-dewa Mesir, sekaligus sarana untuk meyakinkan Raja Firaun agar membiarkan bangsa Israel, orang Israel, pergi. Selain tulah-tulah tersebut, tulah-tulah itu juga dianggap sebagai bayangan dari penghakiman terakhir, di mana Tuhan akan menghakimi semua bangsa dan umat, memberikan pahala kepada orang benar dan menghukum orang jahat. Allah memberikan tulah kepada manusia, dan itu adalah gambaran tentang Mesias, juru selamat yang akan menerima tulah di era perjanjian baru, yang akan mati dan disalibkan di zaman perjanjian baru, sehingga kita manusia yang percaya kepadanya dilepaskan, dimerdekakan dari murka dan hukuman Allah,
sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Nama-nama 10 tulah dalam Perjanjian Lama saudara bisa baca di Alkitab masing-masing, yaitu pertama air menjadi darah, tulah kedua katak, ketiga nyamuk, keempat lalat pikat, kelima penyakit yang menyerang ternak, keenam bisul, ketujuh hujan es, kedelapan belalang, tulah ke-9 gelap gulita, tulah ke-10 kematian anak sulung. Berikut ini adalah nubuatan tentang di mana Allah memberikan tulah kepada manusia yang berdosa, yang melanggar hukum Tauratnya. Ya. Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Saudara bisa baca sendiri di rumah, yaitu tentang air bah. Kejadian 17 tentang air menjadi darah. Kejadian 7 ayat 14 sampai 25. Tulah pertama, air menjadi darah. Yang tulah kedua, Keluaran 8 ayat 1 sampai 15, yaitu tulah kedua, yaitu katak. Saudara bisa baca dalam Keluaran pasal 1, Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 15. Ya. Keluaran 8 pasal 1 sampai 15. Tulah ketiga, nyamuk. Keluaran pasal 8 16 sampai 19. Ya. Keluaran 8 ayat 3 ayat 20 sampai 32. Tulah keempat, yaitu lalat pikat. Ya. Dan masih banyak lagi. Tulah ke-9, ya, dan seterusnya. Itulah nama-nama tulah yang Allah berikan kepada manusia sebagai hukuman, keadilan, konsekuensi dari dosa. Keadilan Allah dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Dia mencintai orang yang hidup dalam kebenaran dan membenci orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Mazmur 11 ayat 47. Keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran dan dosa. Dia tidak akan membiarkan pelanggaran dosa itu begitu saja di hadapannya. Dia akan menganjarnya dengan hukuman. Jadi ada ganjaran, ada hukuman akibat dosa sebagai bukti keadilan Allah. Wahyu 16 ayat 5 dan 6. Keadilan Allah dinyatakan untuk memberikan penghargaan atas setiap pekerjaan Tuhan yang dilakukan. Setiap pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Allah memperhatikan perbuatan baik
bahkan tindakan kecil yang kita lakukan karena mengasihi Dia. Demikianlah keadilan Allah nyata di dalam setiap tindakannya. Dia mencintai kebenaran tetapi membenci kejahatan. Dia mengganjal setiap dosa dengan hukuman. Tetapi setiap orang yang menghargai perintahnya, setiap orang yang taat kepadanya, Dia memberikan pahala atau berkat untuk orang itu. Dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Dia pertahankan. Tidak ada keajaiban sama sekali dalam dirinya. Setelah keadilan dan hukum-hukum tula-tula yang Allah sudah sebutkan, Allah juga menubuatkan keadilannya, yaitu Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menimpakan murka dan tula atas dosa melalui anaknya yang tunggal yang akan mati di masa perjanjian baru. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilul-bilul kita menjadi sembuh. Allah memberikan putranya yang tunggal di masa perjanjian baru, yaitu bukan hanya Dia memberikan putranya sebagai tanda bukti keadilannya untuk manusia berdosa. Gambaran dari kitab Yesaya ini ialah gambaran tentang penyaliban Kristus di era perjanjian baru. Gambaran tentang Yesus yang dikutuk dan dimurkai Allah. Gambaran tentang Yesus yang akan didera atas ganjaran Allah terhadap dosa-dosa manusia. Penyiksaan Kristus yang akan terjadi di kayu salib untuk menegakkan keadilannya. Keadilan Allah di kayu salib untuk keselamatan manusia. Bilur-bilur atau luka-luka yang ada dalam tubuh Yesus yang ditanggungnya ketika Dia di kayu salib. Bilur-bilur atau luka-lukanya memberikan kesembuhan dan kesehatan ilahi. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Padahal kita mengira dia kena tolak, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Allah menubuatkan dan menggambarkan tentang keadilannya kepada orang berdosa, yaitu memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia, karena tidak ada satupun manusia yang menggenapi dan menghidupi keadilan dan kehendak bebas yang diberikan Allah untuk digenapi atau dialami oleh manusia ketika di Taman Eden. Maka Allah menurunkan hukum dan aturan yang harus mereka lakukan sebagai sarana untuk memperoleh hidup kekal. Maka Allah memberikan hukum tersebut untuk dilakukan, tapi tidak ada satupun orang yang memenuhi hukum dan tuntutan tersebut. Bagaimana cara Allah menegakkan hukum dan keadilannya untuk orang berdosa? Allah memberikan kasih-Nya. God is love. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kasih Allah diberikan kepada manusia, kepada dunia. Kasih Allah kepada dunia sungguh besar, yaitu Allah menyerahkan putra tunggalnya. Maka setiap kita orang percaya yang kepadanya menerima hidup kekal. Hidup kekal dalam bahasa Yunani zoe, yaitu hidup spiritual dalam Kristus, dalam kekekalan. Allah menunjukkan keadilannya dengan memberikan pembenaran kepada kita. Roma 3 ayat 24 dan 25. Dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi pada masa kesabarannya. Kita menerima kasih karunia, yaitu kita memiliki status kebenaran Allah lewat penebusan dalam Kristus. Allah menetapkan pendamaian karena iman dalam darah Kristus
untuk menyatakan kebenarannya dan karena pengampunan dosa masa lalu, karena kesabarannya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, itu tadi kita bacakan. Allah mengasihi kita, memberikan anaknya satu-satunya yang unik, ya. Dalam terjemahan TPT-nya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah memberikan anaknya yang satu-satunya dan unik sebagai hadiah supaya setiap orang yang percayanya kepadanya tidak binasa melainkan mengalami hidup kekal. Ya, jadi kasih Allah ialah ketika Allah memberi putranya Yesus Kristus yang unik sehingga kita yang percaya memperoleh hidup kekal. Allah mengutus anaknya bukan untuk mengutuk atau menghakimi dunia, namun menjadi juru selamat dan menyelamatkan manusia. Yang keempat, Tuhan menimpakan murka-Nya atas dosa ke dalam tubuh Kristus anaknya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi penyakit kita lah yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira Dia kena pula, dipukul dan ditindaskan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dilemahkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bibir-bibirnya kita menjadi sembuh. Yesus dimurkai oleh Allah karena dosa. Yesus dihukum oleh Allah untuk menanggung sakit dan penderitaan kita. Yesus ditikam dan dilemahkan oleh karena kesalahan kita. Yesus dihukum oleh Allah untuk pendamaian kita dari dosa, dan oleh luka-lukanya kita beroleh kesembuhan. Amin. Yesus menegakkan keadilan Allah di kayu salib untuk menggenapkan hukum Taurat dan memberikan kasih karunia Allah. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Bukan hanya Dia menanggung semua murka hukuman atas dosa di dalam tubuhnya, Yesus memberikan kasih karunia-Nya dan menggenapkan semua hukum Taurat. Ya, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, memenuhi tuntutan hukum agamawi
yang tidak bisa kita lakukan, sehingga orang-orang percaya memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Jadi kegenapan dan kepenuhan hukum Taurat yang digenapi Kristus di kayu salib menghasilkan kasih karunia Allah. Ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17. Bagaimana kasih Allah dan keadilan Allah ditegakkan untuk manusia? Yang pertama, Kristus membeli dan membayar kita dengan lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. Kamu telah dibeli dan dibayar oleh lunas oleh Allah. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. Satu Korintus 6 ayat 20. Kita baca dalam terjemahan TPT-nya. Dalam terjemahan TPT. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Anda adalah pembelian mahal dari Tuhan, dibayar dengan air mata darah. Jadi gunakanlah tubuh Anda untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dikatakan di dalam terjemahan TPT, Anda adalah pembelian mahal dari Tuhan, dibayar dengan air mata darah. Jadi gunakan tubuh Anda untuk memuliakan Tuhan. Artinya di sini pada saat Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib, kita dibeli dari pasar dosa. Ya. Dan kita dibeli dari pasar dosa menjadi milik Allah. Jadi ketika kita mengetahui bahwa kita telah dibeli oleh Yesus dari pasar dosa, kita tidak lagi hidup dalam kelaliman atau dosa. Kristus telah memikul murka Allah di dalam tubuhnya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Saudara bisa baca di rumah.
Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Saya baca dalam terjemahan KPT. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Dalam terjemahan ELT, namun dia ditikam karena pemberontakan kita, dilemukan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilutnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Jadi saat saudara sakit, saya sakit, baik sakit jasmani, sakit fisik, sakit hati, pikiran, percaya Yesus telah memikul, menanggung semua penderitaan kita dan memberikan keselamatan untuk kita, kesembuhan, kesehatan ilahi, sehingga kita yang tadinya dimurkai Allah, kita tidak lagi dimurkai Allah, karena Yesus Kristus memikul murka Allah di dalam tubuhnya. Kristus membuka jalan supaya kita memilih tahta kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ayat 16. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kita datang dengan bebas dan berani ke tempat cinta yang bertahta untuk menerima ciuman belas kasihan dan menemukan rahmat yang sangat kita perlukan untuk menguatkan kita di saat kita lemah. Ya, jadi korban Yesus, salib Yesus, kematian Yesus telah menunjukkan keadilan Allah bagi manusia. Dan ketika keadilan itu telah dinyatakan, dibuktikan melalui karya salibnya, pengorbanannya, kita dapat bebas datang dan berani ke tempat cinta bertahta, tahta cinta Allah, untuk menerima ciuman belas kasihan dan menemukan rahmat yang sangat kita perlukan untuk menguatkan kita saat kita apa inti dari khotbah ini?
Pada mulanya Allah adalah kasih dan Allah adalah adil. Allah adalah Maha Pengasih, memberikan mandat ilahi untuk manusia ciptaannya di bumi, memelihara bumi ini. Tapi dosa hadir di tengah-tengah manusia, yaitu akibat dosa manusia dihukum oleh Allah, dihukum oleh Allah dengan mengusir manusia dari Taman Eden untuk membuktikan keadilannya untuk manusia berdosa. Faktanya keadilan dan hukum Allah kepada manusia tidak dapat membuka hati mereka, ya. Justru manusia semakin jahat dan berdosa. Demikianlah Allah membuktikan kasih dan keadilannya itu dengan cara Dia, Allah berinkarnasi dalam Kristus Yesus, mati di kayu salib sebagai manusia untuk menegakkan keadilannya, supaya lewat kematiannya manusia beroleh hidup kekal dan tidak lagi di bawah penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus.